Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Cornelia Arifitrianti dan nanti ada rekan saya Dian Luciana. Di sini kami akan menyampaikan metode pencatatan akuntansi dalam kombinasi bisnis. Lalu ada agenda yang akan kita bahas nanti, yaitu ada kombinasi bisnis dan pengendalian, lalu akuntansi kombinasi bisnis, penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis, dan terakhir ada analisis laporan keuangan. Yang pertama yaitu definisi dari kombinasi bisnis sendiri. Pembelian entitas yang sudah ada untuk digabungkan dengan entitas yang sudah ada diartikan sebagai proses mengkombinasikan bisnis, sehingga transaksi ini dikenal dengan istilah business combination, atau pernah juga digunakan istilah penggabungan usaha. PSAK 22 penyesuaian 2014 kombinasi bisnis mendefinisikan kombinasi bisnis sebagai transaksi atau peristiwa di mana sebuah entitas memperoleh pengendalian atas entitas lain. PSAK 22 revisi 2010 mendefinisikan pengendalian sebagai kekuasaan untuk mengatur kebijakan keuangan dan operasional suatu entitas untuk memperoleh manfaat dari aktivitas entitas tersebut. Lalu definisi dari pengendalian, yaitu awalnya dijelaskan dalam PSAK 22 penyesuaian 2014 sebagai kekuasaan untuk mengatur keuangan dan operasi entitas yang diakuisisi. Namun, definisi pengendalian tersebut diganti dengan definisi pengendalian seiring terbitnya PSAK nomor 65 tentang laporan keuangan konsolidasian dan PSAK 22 penyesuaian 2014 kombinasi bisnis. Menurut PSAK 65, investor mengendalikan investasi ketika yang pertama, investor memiliki kekuasaan atau power atas investasi. Yang kedua, investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel atau variable return dari keterlibatan dengan investasi. Yang ketiga, investor memiliki kemampuan untuk mengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas investasi. Investor sendiri adalah orang yang akan berinvestasi atau mengendalikan suatu entitas yang akan diakuisisi sendiri atau yang disebut investasi. Selanjutnya adalah bisnis. Dalam transaksi kombinasi bisnis harus dipastikan bahwa transaksi tersebut merupakan pembelian sebuah bisnis, bukan pembelian aset perusahaan secara terpisah. Menurut PSAK 22 penyesuaian 2014, bisnis adalah suatu rangkaian terpadu dari kegiatan dan aset yang mampu dikelola dengan tujuan memberikan hasil dalam bentuk dividen, efisiensi biaya, atau manfaat ekonomi lainnya secara langsung kepada pemilik entitas. Lalu, identifikasi kombinasi bisnis. Entitas pertama-tama harus menentukan apakah suatu transaksi merupakan kombinasi bisnis atau bukan, dengan menerapkan definisi dalam standar bahwa aset dan liabilitas yang diambil alih merupakan suatu bisnis. Dalam melakukan pencatatan transaksi kombinasi bisnis dan PSAK 22 penyesuaian 2014 haruskan menggunakan metode akuisisi. Syarat metode akuisisi sendiri yaitu adalah antara lain mengidentifikasi pihak pengakuisisi, yaitu pihak yang akan mengendalikan suatu entitas lain. Yang kedua, menentukan tanggal akuisisi. Yang ketiga, mengakui dan mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil, dan kepentingan dan pengendali pihak yang diakuisisi. Yang keempat, yaitu mengukur dan mengakui goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Lalu kriteria pihak pengakuisisi, yaitu pihak pengakuisisi yang mengalihkan aset atau saham atau sumber daya yang memperoleh kepemilikan bisnis. Yang kedua yaitu pihak pengakuisisi biasanya memiliki sisi ukuran yang lebih besar.
Maksudnya yaitu pihak pengakuisisi memiliki suatu cita atau kekayaan yang lebih banyak dibandingkan suatu entitas yang akan diakuisisi. Untuk memenuhi kualifikasi pengakuan dalam metode akuisisi, aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih memiliki persyaratan sebagai berikut. Yang pertama yaitu memenuhi definisi aset dan liabilitas sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDPPLK pada tanggal akuisisi. Yang kedua, merupakan bagian yang dipertukarkan antara pihak pengakuisisi dan pihak yang diakuisisi dalam transaksi kombinasi bisnis, bukan hasil transaksi terpisah di luar kombinasi bisnis. Lalu ada pengakuan dan pengukuran liabilitas. Akuisisi dilakukan dari aset dan liabilitas nanti akan menghasilkan suatu goodwill atau pembelian dengan diskon yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh Mbak Dian Luciana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Luciana. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Cornelia. Jadi untuk pengakuan dan pengukuran liabilitas, jika akuisisi tidak dilakukan secara penuh, maka bagian yang tidak diakuisisi ini disebut dengan kepentingan non-pengendali. Nah, pihak pengakuisisi ini mengakui secara terpisah berupa goodwill, aset teridentifikasi yang diperoleh, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendali dari pihak yang diakuisisi. Jadi, kata lain dari kepentingan non-pengendali itu sama seperti bagian kepemilikan atas anak perusahaan yang tidak dipegang oleh perusahaan induk, melainkan dipegang oleh perusahaan lain, seperti itu. Untuk slide berikutnya, ini isinya sama seperti slide sebelumnya tadi, cuman isinya ini lebih ke penjelasannya yang tadi. Untuk tambahan aja, untuk pihak pengakuisisi mengukur aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih dengan nilai wajar pada tanggal akuisisi. Nah, untuk pengukuran nilai wajar atas aset dan liabilitas mengacu kepada pengukuran nilai wajar pada PSAK nomor 68 tahun 2013. Untuk pengukuran nilai wajar itu kecuali pengukuran tersebut sudah diatur secara spesifik pada PSAK tertentu seperti imbalan kerja, pajak penghasilan, dan liabilitas kontingensi. Biaya transaksi. Jadi biaya transaksi ini membutuhkan biaya yang besar. Biasanya biaya tersebut dikeluarkan oleh pihak pengakuisisi, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya pihak yang diakuisisi ini juga mengeluarkan biaya. Biaya tersebut mencakup biaya maklar atau founders fees, advis, hukum akuntansi, penilaian, biaya profesional atau konsultasi lainnya, dan biaya administrasi umum dan biaya pendaftaran, serta penerbitan efek utang dan efek ekuitas. Biaya-biaya terkait akuisisi ini diakui sebagai beban pada periode saat biaya tersebut terjadi dan bisa diterima, kecuali hanya untuk menerbitkan efek utang dan efek ekuitas. Misal jika pihak pengakuisisinya ini menerbitkan efek sebagai imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis, maka biaya tersebut diakui sebagai pengurang premium atau agio atau tambahan modal di setor yang timbul atas penerbitan efek tersebut. Ketentuan ini bisa dilihat pada PSAK nomor 55 revisi 2013.
Selanjutnya, imbalan yang dialihkan. Akuisisi pada prinsipnya adalah pembelian sebuah bisnis, seperti halnya pembelian suatu aset secara tunai. Maka imbalan yang dialihkan atas pembelian tersebut adalah kas. Imbalan dalam kombinasi bisnis dapat berupa kas, aset non-kas lainnya, efek utang atau efek ekuitas yang diterbitkan oleh pengakuisisi. Jadi, pihak pengakuisisi membayar kepada pihak yang diakuisisi atas akuisisi yang telah dilakukan. Jadi, imbalan yang dialihkan dalam suatu kombinasi bisnis itu diukur pada nilai wajar. Jadi, yang dihitung adalah hasil penjumlahan dari seluruh aset yang dialihkan oleh pihak pengakuisisi dan liabilitas yang diambil oleh pihak pengakuisisi kepada pemilik pihak yang diakuisisi sebelumnya. Untuk catatan tambahan lagi, jika imbalan yang dialihkan itu berupa kas, maka timbul konsekuensi harus diukur pada nilai wajar. Pengakuan nilai wajar atas imbalan yang dialihkan mengacu kepada pengukuran nilai wajar pada PSAK nomor 68 tahun 2013. Selanjutnya kita akan membahas mengenai goodwill. Jadi goodwill ini adalah aset yang diklasifikasikan sebagai aset tak berwujud. Jadi goodwill ini bisa terjadi apabila ada suatu entitas yang melakukan akuisisi terhadap entitas lain, seperti itu. Jadi untuk goodwill ini bisa terjadi apabila harga perolehan dari entitas yang diakuisisi lebih tinggi dibandingkan nilai wajar entitas yang diakuisisi. Pada saat terjadi goodwill, maka pihak pengakuisisi ini membeli dengan harga yang lebih mahal dari nilai wajar entitas yang diakuisisi. Nah, untuk transaksi tersebut, maka nilai aset pihak pengakuisisi ini telah menunjukkan nilai wajar pada tanggal tersebut. Dan untuk kelebihan harga beli tersebut tidak dapat diidentifikasikan ke aset yang ada, sehingga harus diakui dalam bentuk aset baru, yaitu yang disebut dengan goodwill itu sendiri. Nah, untuk pihak pengakuisisi ini bersedia membayar lebih. Maksudnya bersedia membayar lebih mahal, seperti itu. Karena dia memandang ada nilai lebih yang akan dihasilkan oleh entitas yang diakuisisi ini. Nah, kelebihan itu seperti nilai wajarnya. Nah, kelebihan ini disebabkan karena jaringan pemasaran, teknologi, keandalan SDM, dan lain-lain. Dan untuk lebih spesifiknya lagi, goodwill ini bisa dihitung dengan cara sebagai berikut. Jadi, imbalan yang dialihkan dijumlahkan dengan kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi, ditambahkan dengan kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi, lalu penjumlahan dari yang saya sebutkan tadi itu dikurangkan dengan aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jadi, goodwill mencerminkan manfaat ekonomi yang timbul dari aset yang diperoleh dalam kombinasi bisnis yang tidak dapat diidentifikasi secara individu sehingga harus diakui secara terpisah. Dan selanjutnya, pencatatan transaksi kombinasi bisnis. Jadi, transaksi bisnis kombinasi ini akan dicatat oleh pihak yang diakuisisi atau pihak yang melakukan akuisisi. Untuk transaksi kombinasi bisnis, secara umum dapat dikategorikan sebagai berikut.
yaitu entitas yang diakuisisi menjual aset bersih dan kemudian entitas tersebut dibubarkan. Lalu entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang tidak dibubarkan. Lalu ada entitas yang mengakuisisi menerima aset dari entitas yang dibubarkan dan entitas yang diakui. Entitas yang diakuisisi menjual aset, namun entitas tersebut tidak dibubarkan, dan yang terakhir adalah entitas mengakuisisi kepemilikan entitas lain dan entitas tersebut tidak dibubarkan. Nah, untuk pencatatan pihak yang mengakuisisi terdapat perbedaan jurnal jika pihak pengakuisisi menerima aset dan tidak menerima aset. Jika pihak pengakuisisi menerima aset atau sering diistilahkan sebagai legal merger, pihak pengakuisisi akan mengakui seluruh aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi berdasarkan nilai wajar serta mencatat imbalan yang diserahkan dalam rangka akuisisi tersebut. Nah, jika ada perbedaan antara nilai perolehan dan nilai wajar, maka akan diakui sebagai goodwill. Seperti itu. Dan untuk akuisisi perusahaan dapat juga terjadi tanpa pembubaran pihak yang diakuisisi. Ada dua kemungkinan transaksi yang dilakukan oleh pihak pengakuisisi, yaitu dengan melakukan transaksi langsung dengan pemegang saham atau transaksi dengan perusahaan, seperti itu. Jika transaksi dilakukan dengan pemegang saham, maka transaksi ini tidak mengubah ekuitas dan nilai aset entitas yang diakuisisi, sehingga transaksi ini tidak dicatat oleh pihak yang diakuisisi. Mungkin hanya terjadi perubahan susunan pemegang sahamnya. Seperti itu. Jika transaksi ini dilakukan dengan perusahaan, maka perusahaan yang diakuisisi akan menerima uang sehingga terjadi tambahan modal. Dan jika ada suatu perusahaan yang diakuisisi tidak dibubarkan, maka pihak pengakuisisi akan mencatat akuisisi tersebut sebagai investasi pada entitas anak sebesar harga perolehan dan akan dicatat dengan mendebit investasi pada entitas anak dan mengkredit sebesar imbalan yang diserahkan. Dan selanjutnya untuk contoh kasus 1.1 merger akuisisi aset bersih imbalan berupa kas akan dipresentasikan oleh Mbak Cornelia. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contoh kasus dari pencatatan untuk kombinasi bisnis. Yang pertama ada merger, yaitu akuisisi aset bersih dengan imbalan berupa kas. Merger sendiri adalah penggabungan usaha di mana usaha yang diakuisisi tersebut akan dibubarkan. Di sini ada laporan posisi keuangan per 31 Desember 2015 dari PT Permata dan PT Samara. Di sini ada nilai wajar dari aset dan liabilitas PT Samara. Laporan posisi keuangan ini bisa dilihat di halaman 16. Ini soalnya, pada tanggal 31 Desember PT Permata mengakuisisi seluruh aset bersih PT Samara dalam sebuah merger. Informasi keuangannya bisa dilihat di halaman 16 tadi. PT Permata mengalihkan imbalan senilai 352 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Samara. PT Permata mengeluarkan 20 juta rupiah untuk biaya legal. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah imbalan senilai 352 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Samara dan biaya sebesar 20 juta rupiah. Maka goodwill-nya ini dapat dihitung dari imbalan yang dialihkan sebesar 352 juta.
kepentingan yang dimiliki tidak ada, kepentingan non-pengembali juga tidak ada. Maka jumlahnya kas yang diberikan adalah sebesar 352 juta. Aset besi teridentifikasi ini sebesar 280 juta. Yang mana asalnya itu dapat kita hitung dari total aset dinilai wajar 630 juta dikurangi dengan liabilitas yang dimiliki PT Samara sebesar nilai wajar pada periode tersebut. Jadi 630 juta dikurangi 110 juta dikurangi 240 juta, maka hasilnya adalah 280 juta. Dan goodwill-nya dapat dihitung dengan cara dari jumlah 352 ini dikurangi dengan aset besi teridentifikasi seberat 280 juta, maka goodwill sebesar 72 juta. Jumlah yang bisa dicatat oleh PT Permata adalah beban sebesar 20 juta pada kas sebesar 20 juta yang bisa dilihat dari soal. Lalu kas sebesar 40 juta, piutang usaha sebesar 70 juta, persediaan sebesar 100 juta, tanah sebesar 120 juta, bangunan dan mesin sebesar 300 juta, dan goodwill sebesar 72 juta, utang wesel sebesar 110 juta, utang usaha sebesar 110 juta, utang wesel sebesar 240 juta, kas imbalan yang dialihkan sebesar 352 juta. Atau dengan cara mudah kita langsung menjurnal saja dengan langsung mencatat aset pada nilai wajar di debit dan liabilitas di kredit sebesar nilai wajar. Nah, ketika terjadi kredit lebih besar daripada debit, maka itu bisa diakui sebagai goodwill. Dan ketika di debit lebih besar daripada kredit, maka dapat diakui sebagai pembelian dengan diskon. Lanjut ke contoh 1.2, yaitu merger akuisisi aset besi dengan imbalan berupa non-kas. Di sini contohnya, seandainya PT Permata menerbitkan 11.000 lembar saham, biasanya sebagai imbalan yang dialihkan atas akuisisi tersebut. Nilai wajar PT Saham Permata adalah 32.000 per lembar. Atas penerbitan saham tersebut, PT Permata membayar biaya penerbitan saham senilai 30 juta. Maka jumlah yang dapat dicatat oleh PT Permata adalah sebagai berikut, yaitu beban yang pada halaman 16 tadi, beban untuk biaya legal sebesar 20 juta, beban untuk biaya tangguhan yaitu beban untuk penerbitan saham tadi sebesar 30 juta dan kas sebesar 50 juta di kredit. Selanjutnya kita dapat mencatat akuisisi aset besi dengan menjurnal kas sebesar 40 juta, piutang usaha 70 juta, persediaan 100 juta, tanah 120 juta, bangunan sebesar 300 juta, goodwill sebesar 72 juta, utang usaha sebesar 110 juta, utang wesel sebesar 240 juta, saham biasa sebesar 220 juta dari 22.000 dari nilai nominal saham dikalikan dengan 11.000 lembar saham, terus tambahan modal disetor sebesar 102 juta, beban tanggungan sebesar 30 juta, yang mana perhitungannya didapat dari berikut ini. Nilai wajar saham, yaitu nilai wajar saham saat itu adalah sebesar 32.000 rupiah dikalikan dengan 11.000
dan nilai nominal saham PT Permata saat itu adalah 20.000. Maka 352 juta ini dikurangi dengan 220 juta sama dengan 132 juta, yaitu nilai tambahan modal di setor. Lalu beban tangguhan, yaitu beban yang dikeluarkan untuk menerbitkan saham tadi sebesar 30 juta. Karena sudah dikeluarkan maka tadi dicatat di kredit. Dan nilai tambahan modal di setor bersih hasilnya 102 juta. Ini contoh selanjutnya adalah akuisisi saham berupa kas. Berdasarkan contoh 1.1, seandainya PT Permata mengakuisisi seluruh saham biasa PT Semara dengan membayar tunai 352 juta. Atas akuisisi tersebut, PT Samara tetap beroperasi dan tidak dibubarkan. Ini sesuai dengan nama akuisisi, itu dimana penggabungan usaha, tapi perusahaannya diakuisisi tetap bisa beroperasi. Maka jumlahnya dapat dicatat, yaitu beban pada kas sebesar 20 juta. 20 juta ini dari halaman 16 tadi, yaitu biaya untuk melegalkan akuisisi tersebut. Dan juga mencatat akuisisi saham yaitu sebesar 352 juta pada kas sebesar 352 juta. Pada jurnal ini PT Permata sangat sederhana, tidak mencatat aset dan liabilitas secara individual karena PT Samara tidak dibubarkan dan tetap menggunakan aset dan liabilitas tersebut dalam operasinya. Pada tiap akhir periode laporan keuangan PT Permata dan Samara akan dikonsolidasikan. Bahasan untuk konsolidasikan akan dibahas pada bab yang akan datang. Selanjutnya adalah contoh 1.4 pada halaman 19, yaitu akuisisi aset bersih imbalan berupa kas. Soalnya pada 31 Desember 2015, PT Mandiri mengakuisisi seluruh aset bersih PT Permata dan PT Samara. Dalam sebuah statutory consolidation, akuisisi ini menyebabkan dibubarkannya PT Permata dan PT Samara dan bergabung menjadi entitas baru, yaitu PT Mandiri. PT Mandiri mengalihkan imbalan senilai 1.800 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Permata dan PT Samara. PT Mandiri mengeluarkan 40 juta untuk biaya legal. Jadi di sini itu PT Permata dan PT Samara ini berubah menjadi PT Mandiri, atau bisa disebut juga ini konsolidasi. Ini adalah laporan keuangan pada 31 Desember 2015. Dapat dilihat juga di halaman 19. Nah, atas akuisisi tersebut, maka goodwill dapat dihitung sebagai berikut. Imbalan yang dialihkan yaitu sebesar 1.800.000 berupa kas tadi yang dibayar, kepentingan yang dimiliki sebelumnya tidak ada, kepentingan pengendali juga tidak ada, maka jumlahnya tetap 1.800.000. Aset bersih teridentifikasi sebesar 1.660.000, yang mana didapat dari aset neto PT Permata ditambah dengan aset neto PT Samara. Aset neto sendiri berasal dari aset dikurangi dengan liabilitas. Jangan lupa di sini kita menggunakan nilai wajar. Maka goodwill-nya dapat ditemukan sebesar 140 juta rupiah.
dan jurnalnya, yaitu beban pada kas besar 40 juta pada soal halaman 19, yaitu untuk mengeluarkan biaya legal. Lalu ada untuk jurnal akuisisi, yaitu kas besar 520 juta dari nilai wajar PT Samara dan Permata, piutang usaha sebesar 350 juta, juga nilai wajar PT Samara dan Permata, persediaan begitu, tanah juga begitu, bangunan mesin, dan goodwill sebesar yang kita hitung di slide sebelumnya. Lalu untuk utang usaha berasal dari utang usaha PT Permata dan Samara, utang wesel PT Permata dan Samara, kas dan imbalan alih. Yang dialihkan adalah sebesar kas dan imbalan yang dibayarkan tadi, atau kas untuk menjadikan PT Mandiri tadi. Selanjutnya adalah mengenai pembelian dengan diskon. Dari sini kita dapat mengulang materi yang telah saya sampaikan sebelumnya mengenai goodwill ya. Ini ada kaitannya sedikit. Jadi untuk tadi ya seperti yang saya jelaskan tadi kan, kalau goodwill itu kan terjadi apabila pihak pengakuisisi itu membeli dengan harga yang lebih mahal dari nilai wajarnya dari entitas yang telah diakuisisi tersebut. Nah, tidak semua entitas itu membeli dengan harga yang lebih tinggi. Jadi ada beberapa entitas itu yang terkadang melakukan pembelian pada nilai imbalan yang lebih rendah daripada nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dari liabilitas yang diambil alih. Nah, kondisi ini yang disebut dengan pembelian dengan diskon. Seperti itu. Jadi tidak semua akuisisi itu menghasilkan goodwill. Dan saya menyimpulkan bahwasanya pembelian dengan diskon itu adalah kebalikan dari goodwill. Kalau goodwill tadi kan dibeli dengan harga yang lebih tinggi. Kalau pembelian diskon ini terjadi apabila pihak pengakuisisi ini membeli dengan harga yang lebih rendah, seperti itu. Jadi pembelian dengan diskon itu adalah suatu kombinasi bisnis yang mana jumlah nilai wajar aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih melebihi nilai agregat. Nilai imbalan yang dialihkan ditambahkan dengan kepentingan ekuitas yang sebelumnya dimiliki oleh pihak pengakuisisi dan ditambahkan dengan kepentingan non-pengendali pada pihak yang diakuisisi. Untuk keuntungan atas pembelian diskon itu sendiri diakui dalam laporan laba rugi pengakuisisi pada tanggal akuisisi. Selanjutnya kita akan membahas soal 1.5 merger akuisisi aset bersih pembelian diskon. Merujuk pada contoh 1.1, PT Permata mengalihkan imbalan senilai 250 juta untuk mengakuisisi aset neto PT Samara. PT Samara mengeluarkan 20 juta untuk biaya legal, dan perhitungan untuk pembelian diskonnya sendiri itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, imbalan yang dialihkan tadi kan senilai 250 juta. Ditambahkan dengan kepentingan yang dimiliki sebelumnya kan tidak ada, jadi nggak usah diisi, dan untuk kepentingan non pengendalinya itu tidak diisi. Dan di total senilai 250 juta. Dan untuk aset bersih teridentifikasinya tadi kan ketemu senilai 280 juta rupiah. Dan untuk pembelian dengan diskonnya, kita akan mencari selisih dari aset bersih teridentifikasi dikurangi dengan jumlahnya tadi. Berarti 280 juta dikurangi dengan 250 juta adalah senilai 30 juta rupiah. Jadi untuk pembelian dengan diskonnya adalah senilai 30 juta rupiah.
Dan untuk jurnal yang dicatat adalah sebagai berikut. Per 31 Desember 2015, beban pada kas senilai 20 juta rupiah dan untuk kas piutang usaha persediaan tanah, bangunan, dan mesin itu didebet. Masing-masing kas senilai 40 juta, piutang usaha 70 juta, persediaan 100 juta, tanah 120 juta, bangunan dan mesin 300 juta. Untuk yang dikredit adalah utang usaha, utang wesel, kas imbalan yang dialihkan, dan keuntungan pembelian diskon. Senilai masing-masing utang usaha 110 juta, utang wesel 240 juta, kas imbalan yang dialihkan senilai 250 juta, dan keuntungan pembelian diskon senilai 30 juta. Selanjutnya mengenai akuisisi bertahap. Akuisisi bertahap terjadi ketika proses akuisisi entitas tidak dilakukan sekaligus, tapi sebelumnya entitas pengakuisisi memiliki kepemilikan pada entitas yang diakuisisi. Misalnya, entitas A saat ini memiliki 30% kepemilikan di entitas B. Kemudian entitas A menambah kepemilikannya sebesar 25%, sehingga entitas A total memiliki 55% kepemilikan entitas B. Jika dengan 55% entitas A memperoleh pengendalian, maka proses pembelian 25% saham tersebut merupakan bentuk akuisisi bertahap. Transaksi kombinasi bisnis akan ditetapkan saat pembelian tambahan 25% saham entitas B. Jadi, pada akuisisi bertahap ini, pengendalian sudah diperolehkan tadi sejak akuisisi pertama, sehingga akuisisi tambahan tidak mengubah substansi pengendalian yang dimiliki sejak awal tadi. Selanjutnya adalah kombinasi bisnis tanpa pengalihan imbalan. Jadi ketika investor memiliki investasi pada saham entitas lain yang awalnya tidak memiliki pengendalian, namun pengendalian dapat diperoleh tanpa adanya pengalihan imbalan. Hal ini dapat terjadi diantaranya karena yang pertama, pihak yang diakuisisi membeli kembali sahamnya dari pihak lain, sehingga hal ini menimbulkan pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian. Hal ini disebabkan jumlah lembar saham yang dimiliki pengakuisisi tetap, namun jumlah lembar saham beredar berkurang, sehingga proporsi kepemilikan pihak pengakuisisi meningkat. Yang kedua, hilangnya hak veto yang sebelumnya menghalangi pengakuisisi untuk mengendalikan. Hal ini terjadi ketika pengakuisisi memiliki hak suara mayoritas, namun tidak memiliki pengendalian karena ada investor lain yang memiliki hak veto. Ketika hak veto investor lain tersebut hilang, maka pihak pengakuisisi akan memperoleh pengendalian dengan sendirinya. Dan yang terakhir adalah pengakuisisi dan yang diakuisisi sepakat untuk mengombinasikan bisnisnya dengan kontrak semesta. Selanjutnya, penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis. Pada akuisisi aset bersih, merger, dan konsolidasi, aset dan liabilitas pihak yang diakuisisi tersebut, termasuk goodwill yang timbul akan digabungkan dengan aset dan liabilitas pihak pengakuisisi dan disajikan pada laporan keuangan pihak pengakuisisi. Pada akuisisi saham, aset dan liabilitas kedua pihak akan disajikan pada laporan keuangan konsolidasian. Berdasarkan PSAK nomor 22 penyesuaian 2014, pihak pengakuisisi mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan agar dapat mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari kombinasi bisnis yang terjadi, baik selama periode pelaporan berjalan ataupun setelah akhir periode laporan, tetapi sebelum tanggal penyelesaian laporan keuangan. Pihak pengakuisisi juga mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi dampak keuangan dari penyesuaian yang diakui pada periode pelaporan berjalan yang berhubungan dengan kombinasi bisnis yang terjadi pada periode tersebut atau periode pelaporan sebelumnya. Dan berikut adalah ilustrasi 1.1 pengungkapan kombinasi bisnis. Silahkan dibaca. Dan yang terakhir adalah mengenai analisis laporan keuangan.
Ketika sebuah entitas melakukan transaksi kombinasi bisnis, laporan keuangan entitas tersebut akan berbeda dibandingkan dengan laporan keuangan entitas periode sebelumnya. Jika kombinasi bisnis tersebut dilakukan dengan melakukan akuisisi entitas lain dengan ukuran yang signifikan, maka akan terjadi perubahan material atas komponen laporan keuangan. Dan jika pembaca laporan keuangan ingin membandingkan laporan keuangan dari periode sebelumnya, padahal entitas tersebut melakukan aksi korporasi kombinasi usaha, maka analisis harus dilakukan dengan hati-hati. Dan analisis biasanya akan memberikan perhatian besar apakah kinerja usaha sebelum dan sesudah dilakukan kombinasi mengalami perubahan atau tetap sama. Sekian dari kami, mohon maaf bila presentasi dari yang kami sampaikan kurang maksimal. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.